Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Kami hormati Ketua Masjid Al Ikhlas, suhu kami ini Pak senior kami Pak Waluyo, serta pengurus ketua peribadatan, bapak-bapak pembuka agama, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, para asatis, asatijah, bunda-bundaku, dan jemaah salat subuh rahimakumullah. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Karena berkat redho dan izin dari Allah, Bapak Ibu, kita semua pada subuh hari ini dipertemukan Allah dalam rangka sama-sama kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu Bapak jemaah subuh rahimakumullah, para orang tua kami, para guru-guru kami, izinkan kami pada subuh hari ini sama-sama kita watawassaw bihaq watawassaw bisabr. Mengingatkan diri kami pribadi, mengingatkan kita semua yang hadir, Bapak, kita mensiasati waktu kita sampai jam jam 7. Enggak. Jam 8. Hah? Enggak, sepakat dulu kita. Ya enggak? Karena yang manggut-manggut tuh belum tentu setuju kan? Ada nganggut-nganggut ngantuk, ya enggak? Nak selonjoran silahkan, enggak apa-apa. Biasa aja kali, ya enggak? Oke Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, kita mensiasati waktu sampai ke depan sampai jam 6 ya. Mari kita bersama mengingatkan diri kami, Pak, ingatkan kita semua yang hadir bahwa ya, di dalam hidup ini Bapak, Allah cuma memberikan kepada kita 2 ketetapan hidup, Bapak. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, Pak ya. Kita garis bawahi bahwa yang pertama nih, makanya aku tadi ngomong Bapak sampai jam berapa? Soalnya panjang kajian kita Pak, sampai jam 9 tak habis dia Pak. Apalagi mak ngobrol Pak ya. Iya. Tahan Pak, Pak sampai jam 9 Pak. Tahan Pak. Halo. Tahan nggak? Insya Allah tahan ya. Alhamdulillah. Sepertinya aku yang tidak tahan Pak. Jadi Bapak, yang pertama, Allah itu memberikan kehidupan kepada kita ini Bapak di dalam keridhoannya. Artinya Bapak, Allah menitipkan usia di raga kita ini Bapak, kita didapatkan fasilitas di dunia ini Bapak ya, dari 0 tahun sampai sekarang Allah itu ridho. Ya Pak ya. Atau ketetapan yang kedua ya, ketetapan yang kedua itu Allah memberikan usia di raga kita ini Pak, diberikan kesempatan kita hidup di muka buminya ini Bapak di dalam kemurkaannya. Ayo kan. Nah, lanjut. Oke Pak, lanjut. Oke ya. Nah, artinya Bapak, Allah diberikan kesempatan kepada kita ini hidup di muka bumi dia ini di dalam kemurkaannya. Nah, oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah di 1 Muharram ini Bapak ya, bulan baru ini Pak, tahun baru ini ya, kita berdoa kepada Allah agar kehidupan kita di muka bumi ini diberikan Allah di dalam kesempatan yang diredoin oleh Allah. Nah, yang lebih penting Bapak, kehadiran kita pada subuh hari ini, langkah kaki kita menuju masjid ini Bapak dihitung oleh Allah di dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak, mukadimah kita pada subuh hari ini Bapak Allah sudah banyak memberikan fasilitas kepada kita Pak ya.
diberikan oleh Allah itu kenikmatan, ya, nikmat hidup, ya, nikmat sehat, Pak, nikmat harta, nikmat pangkat, ya kan, nikmat kesempatan. Tapi Allah tidak akan memberikan kepada semua orang nikmat keimanan. Ya, Bapak. Nah, kita hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjemaah, itu tidak akan digerakkan oleh Allah hati kita untuk melangkahkan kaki kita ke sini kalau Allah belum memberikan nikmat keimanan kepada kita, Bapak. Jadi bersyukurlah Bapak, kita sebahagian yang dipilih oleh Allah mendapatkan kenikmatan iman dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon kepada Allah agar Bapak, kita semua sebagian golongan orang-orang, ya Pak, yang diredoin oleh Allah, yang terpilih dari Allah, ya Pak, dan kita dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak, sebenarnya Bapak, subuh hari ini banyak yang aku sampaikan, ya kan, tapi kita kemas dalam sepotong-sepotong Pak, ya. Tapi kalau penjabaran Pak sepotong-sepotong udah lemak rasanya Pak, ya tak? Cobalah kalau Bapak makan kue Pak, sedikit kan, ya tak? Udah lemak dia Pak, lemak tuh ya, sikok-sikoknya ngabisinya itu Pak, ya. Oke Bapak. Jadi Bapak, subuh hari ini kalau kita nak berbicara masalah keimanan, ya tak, ya, sama seperti Bapak ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bermohon kepada Allah, Bapak. Bermohon kepada Allah ketika pamannya itu meninggal, Bapak. Ya kan? Nah, ketika pamannya meninggal, Allah, ya, Rasulullah itu berdoa, ya Allah, ampunilah, ya, ampunilah paman aku ini. Mengapa demikian, Bapak? Ya, pada waktu itu terkenal dengan sebutan Ainul Hazan, ya Pak. Ainul Hazan itu adalah tahun kesedihan, ya kan. Ketika itu Rasulullah mendapatkan dua musibah, dua ujian dari Allah, yaitu meninggal pamannya, meninggal istrinya Siti Khadijah, ya kan. Nah, mengapa sedih Rasulullah, Bapak? Pamannya waktu itu Pak, ketika, nah ini Pak, ya, Rasulullah berdakwah, ya Pak, berdakwah, pamannya ini yang membackup, ya kan. Kalau bahasa kita nih Pak, mamangnya nih Pak, nolong dia Pak, kemana baik ditolongnya Pak, ya kan. Kalau boleh jujur Bapak, pada saat itu para jahiliyah itu takut dengan mamangnya itu, ya kan. Nah, padahal tidak, karena Allah lah berjanji Pak, bila engkau menjaga agamaku, niscaya aku pun akan menjagamu. Termasuk kita menjaga masjid ini, apalagi bangun ini. Dulu Pak, ya, waktu aku masih anak-anak, masih remaja dulu Pak, ya, kami ke Balai Makmur, tak baca Pak, naik mobil di sini Bapak, jalan kaki dulu Pak. Kalau bahasa Inggrisnya Pak, lapah kukut Pak, lamon di jelmah komoring, aduh banyak. Ya, kami jelmah Jawa Pak, cecak be jelmah komoring Pak. Kampung saya Pak di Jawa itu namanya Pak Campang 3 Karangdapo Pak. Itu dia. Baik Bapak jemaah subuh rahimakumullah, ya. Mengapa pada waktu itu, ya, paman Rasulullah itu banyak membantu perjuangan Rasulullah, tapi ketika dia meninggal Pak, dia tidak mampu melapaskan asma Allah. Nah, disinilah Pak, ya kan. Maaf nih Pak, ya, maaf saja, makanya kita ngomong apa adanya. Nah, lepas, cara macam murahan Pak, lepas Pak, ya. Iya, ya kan. Nah, ketika itu dia tidak mampu melepaskan asma Allah, makanya berdoa Rasulullah, ya Allah, ampuni mamang aku ini ya Allah, ya kan. Turunlah ayat yang, ya, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya kan, aku memilih orang yang kupilih, kata Allah nih, bukan kata aku, ya kan. Apalagi kata Bang Poco, pemimpin, nah, ya kan. Nah,
Ya dah, Pak. Nah, dan aku melaknat siapa yang aku laknat. Nah, bersyukurlah kita, Pak, kalau kita sinkronkan dengan keadaan kita pada subuh hari ini. Berbahagialah Bapak, kita adalah sebagian orang-orang yang mendapat kenikmatan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak jemaah subuh rahimakumullah, kita sekarang berada di 1 Muharram. Ya Pak ya. 1 Muharram ini Pak, kalau kami dulu waktu masih di dusun Pak ya. Ya, dusun kami tempo hari Pak, Pulau Kali, Bojonegara, Balaraja Pak, ya, nah itu, yo, ya, tahun 8386 Pak, kami di sana dulu Pak, jualan pempek Pak Ketua waktu itu, ya kan, nah, kalau malam tahun baru Islam ini Pak, dimeriahkan ya Pak, ya kan, kalau kita dibalik, ya kan, tahun baru Miladiah. Kami karaokean depan rumah kan, minimal bakar-bakar kan, nah, ya kan, nah itu padahal pada hakikat yang sebenarnya Bapak, ya apakah itu salah? Tidak, enggak salah kok, iya, tenang aja dan wagi be happy kalau bahasa komplingnya Pak, laksukan aja nak bakar-bakar, jangan bakar rumah Bapak, ya kan, nah, tapi Bapak jemaah subuh rahimakumullah, ini hukum loh Pak, ya, hukum. Aku pernah juga Pak melok-melok dulu Pak ketika belum ngerti. Setelah kita ngerti, ketika kita mengikuti Pak, mengikuti loh Pak. Enak. Kalau bahasa kita ini melok-melok baik Bapak ya. Bapak ingat tak kasus G30 SPKI Pak? Ingat kan? Ingat kan? Nah, melok-melok aja Pak. Keno. Di dunia loh Pak. Ya kan? Nah, di akhirat kalau kita meloi cara umum sana Pak, samohanya kita, ya, samohanya kita melok dengan mereka. Nah itu makanya setelah kita lah paham Bapak, setelah kita paham, ya, kita berikan pembelajaran kepada anak-anak kita, cucu kita, karena ngapa Pak? Sekarang paradigmanya udah beda loh Pak. Dulu kami patuh dengan orang tua, ya kan? Sekarang dibalik dunia nih Pak, ya, kita yang takut sama anak Pak. Semoga di sini tidak Pak ya, ya kan. Apalagi dengan istri Pak, kita seorang pemimpin harus menjadi suami yang istiqomah. Ya, kuatkan keimanan kita, jadikan kita yang benar-benar atas nama pilihan dari Allah, istiqomah, ya kan. Nah, tapi kita dibalik Pak, istiqomah aja Pak. Ikatan suami takut uang rumah. Tapi tidak di sini Pak, sono di sini dak Pak dak. Bapak jemaah subuh rahimakumullah, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram ini Pak. Banyak Pak peristiwa yang terpenting yang terjadi di tanggal 10 Muharram, ya kan. Nah itu dia. Makanya waktu kami di dusun Hano Pak, ada yang namanya acara Asyura, ya kan. Nah, di Palembang ini caknya tidak booming Pak Asyura nih Pak, ya tak ya. Nah itu dia. Banyak Pak orang Jawa sini Pak, banyak jemaah Jawa Pak ya. Jawa kau nyin caknya Pak ya. Ketika Allah Pak, kita urut dari awal ya, biar tidak miskomunikasi Pak ya. Kita urut dari awal. Rupanya Bapak, dunia ini jauh sebelum diciptakan Nabi Adam itu sudah tercipta rupanya Pak, sudah ada Pak, ya kan. Nah sudah ada pada waktu itu Bapak. Kalau kita urut di sejarah Pak ya, isi dunia beserta isinya ini Pak, rupanya makhluk-makhluk gaib Pak ngisinya Pak, bukan manusia Pak awalnya itu, ya kan. Nah makhluk gaib ini Pak ialah jin, setan, iblis segala macam itu Pak. Terjadilah pertempuran suku-suku Pak antar mereka itu. Jadi sebelum terjadinya Bapak manusia diciptakan di muka bumi ini, ternyata sudah ada makhluk-makhluk lain yang saling perang Bapak. Jadi tidak heran kalau sekarang kita saling perang Pak ya. Nah itu dia. Nah pada waktu itu Allah merintahkan malaikat basmi, hancur leburkan. Ya kan. Kita ambil singkatnya Pak, makanya sepotong-sepotong tadi Pak biar tidak miskomunikasi Pak ya. Oke, berikutnya Pak, setelah dihancurkan, ya,
Allah mengumpulkan seluruh penghuni surga. Di Al-Baqarah Pak, kita jengok bacanya Pak ya. Apa pertama kali Allah menyampaikan? Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yubdisi fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbih bihamdi wa nukadikulak. Kira-kira itu Pak ya, ayatnya Pak ya. Nah, singkat cerita Bapak, Allah memerintahkan seluruh makhluk itu Pak untuk dengarkan omongan dia bahwa wahai penghuni surga, aku nak menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Itu dia. Ya kan? Nah, pada waktu itu Pak ada yang instruksi malaikat itu. Ya Allah, kalau bahasa kitanya, instruksi Pak Ketua. Ada apa kata Allah? Ya kan? Kami sudah melihat betapa ributnya di dunia ini Bapak Ibu katanya Allah. Ya kan? Banyak membuat kehancuran. Ini nak kau ciptakan lagi seorang makhluk untuk di dalam muka bumi ini. Katanya, inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah, aku lebih tahu daripada kamu. Ya kan? Maka diciptakanlah Adam Pak, bapak kita Pak, mbah moyang kita pertama kali Pak, ya kan? Ceritakan Bapak 2 meter lebih Pak tinggi mbak kita tempoh hari Pak, ya tak? Makin ngerucut ke bawah ini makin pendek gitu Pak. Itu dia kan, usia kita pun makin pendek. Ngapo? Terakhir paduannya ialah Rasulullah umurnya 63, ya kan? Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, ya, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ya kan, para malaikat waktu itu Pak terheran-heran. Katanya kalau bahasa kitanya dijah dayo yang jelema manusia katanya. Ini dia manusia itu katanya. Heran dia Pak. Mengapa heran? Karena malaikat iblis itu tidak tampak Pak. Malaikat dia seperti cahaya dia Pak, ya kan? Nah, sementara manusia dia tampak. Diceritakan di situ Bapak, makhluk kita manusia ini diciptakan oleh Allah dari 7 sumber tanah, ya kan? Nah, Bapak jemaah subuh rahimakumullah, pada waktu itu penghuni surga itu terheran-heran. Ini dia manusia. Kita sampai ujungnya Pak di satu Muharram ini Pak Kita ceritakan dulu biar tidak miskomunikasi dan kita tidak salah persepsi, ya kan? Nah, Bapak jemaah subuh rahimakumullah, ya. Ketika itu setelah diciptakan Adam, Allah memerintahkan seluruh penghuni surga sujud kepadanya. Tugas kami menyegarkan ingatan kita bersama Bapak bahwa inilah cerita yang sebenarnya dari Al-Quran panduannya Pak. Aku yakin bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami sudah paham cerita ini, tapi setidaknya tugas kami menyegarkan ingatan kita bersama, ya kan Bapak Oke. Berikutnya Bapak, Allah memerintahkan seluruh penghuni surga itu sujud. Tetapi wa ijkunna lil malaikati isjudu li adam fasajadu ila iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Seluruh penghuni surga pada waktu itu patuh kepada Allah, hormat kepada Allah, sujud kepada Nabi Adam. Nah, boleh Bapak aku tegak sebentar Pak? Boleh Pak? Kalau bahasa Jawanya Pak, I'm standing in here. Wah, itu bahasa Jawanya Pak Nah, Jawa sini. Nah, jadi Pak, agar tidak salah persepsi, pada waktu itu diceritakan, seluruh penghuni surga itu sujudnya bukan seperti begini Bapak. Sujudnya itu Pak, kepalanya memang. Kalau jauh Jepang tuh Pak, gata. Ya Pak gitu deh Pak, sudah Pak Nah Bapak, seluruh penghuni surga sujud kecuali iblis. Ditanya oleh Allah, iblis, ngapo kau udah galak sujud sama Adam? Dia ngomong, ya Allah, aku ini terbuat dari api, Adam kau ciptakan dari tanah, berarti aku lebih hebat ya Allah, aku lebih kuat, I'm strong, ya kan? Karena ngapo? Aku terbuat dari api, ya kan? Kata Allah, baik, memang benar, tapi yang merintahkan sujud itu aku, ya kan? Berarti kau termasuk orang-orang yang ingkar kepadaku. Pak, di sini dapat kita ambil poin Pak. Poin pertama, kalau kita merasa lebih
dari seseorang, tidak mengakui seseorang, hati-hati, berarti kita sedikit banyak sudah ada nilai kesombongan. Ya Pak di sini Pak kita ngaji mulai Pak mulai ngajinya Pak ya Kak. Ketika kita mengatakan tidak benar imam itu, ya kan, bacaannya salah, mahrajul hurufnya tidak benar, sekarang tunjukkan yang benar itu yang mana, kan begitu Bapak. Boleh kita menyalahkan, tapi kita berikan contoh yang sebenarnya, ya Bapak, ya karena ini rentan, ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ya. Ketika itu Allah memerintahkan, oke, kalau cek itu kau tidak layak tinggal di surga aku ini. Persilahkan kau mulai saat ini kau keluar dari surgaku. Ya Pak Oh, kata si iblis, siapa takut? Ya, kecil bacaannya ya Allah. Aku galak. Ya. Cuma, ini cuma loh Pak. Kita ngaji lagi Pak Aku ada 2 permohonan kepadamu ya Allah. Ya kan? Apa kata Allah permohonan kau? Ya Allah, yang pertama, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Ya kan? Yang kedua, izinkan aku menggoda seluruh keturunan anak Adam ini kaget. Oh kata Allah, ku kabulkan permohonanmu. Bapak Ibu boleh silakan baca di kajian di A'raf. Ya, di situ ada Pak tafsirnya tentang perjanjian Allah dengan si iblis. Ya kan? Ku panjangkan umurmu ya iblis sampai hari kiamat. Ngaji pertamanya Pak ngaji pertamanya nih Pak, iblis yang dulu tinggal di aras sama Allah, tinggal di surganya Allah, ya Pak. Sekarang masih hidup Bapak, sekarang masih hidup. Jadi wajar imam galak salah pas sholat. Rakaat keberapa aku ini, ya kan? Rakaat keberapa aku ini, ya kan? Bingung lah, ngapa udah tegak-tegak imam ini kan? Ya tak? Ngapa udah tegak-tegak imam ini? Ya tak? Ketemu yang sakit lehernya. Oh CS sakit kepala aku di CS. Ya kan? Bapak jemaah subuh rahimakumullah. Ya tak? Panjangkan umurku sampai hari kiamat dan izinkan aku menggoda seluruh keturunan anak Adam. Allah menjawab, ya Pak, kupanjangkan umurmu sampai hari kiamat ya iblis, dan kuberikan izin. Ini Bapak ngaji berikutnya Pak, kuberikan izin kau menggoda seluruh keturunan anak Adam. Di ujung ayat Allah menyampaikan, tapi jangan kau harap kau bisa menggoda keturunan anak Adam yang dekat kepadaku. Ya kan? Ada Pak RT? Ada nggak Pak RT? Pak RW? Kan juga Pak RW. Oh, Pak Kades katanya Pak Kades. Nggak ada juga. Nggak ada kaunyin berarti, ya kan? Pak, di situ ngajinya, ya. Kalau kita nyanyi Pak, panjang umurnya serta mulia. Itu nyanyian siapa Pak? Ya. Terus Bapak, jangankan dekat dengan Allah Pak, dekat dengan Pak RT biar lemah. Benar Pak? Ada apa-apa duluan dikasih Pak RT, ya kan? Benar? Apalagi dekat dengan Allah. Allah berjanji Pak. Apa janji Allah? Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'tad da'i ija do'ani falyastajibu li wal yu'minu bila Allahum yarsudun. Janji Allah, bukan janji si A. Dalam hidup ini Bapak jangan pernah berharap dengan sesama Pak. Kalau Bapak berharap dengan sesama, siap-siap Bapak kecewa. Jadi janji Allah tadi kita pegang, sampaikan kepada hamba-hambaku ya Rasulullah, aku sangat dekat kepadanya, lebih dekat dari urat nadinya. Ketika ada masalah, ketika ada apa-apa, minta dengan aku.
Jangan minta dengan Pak RT. Pak RT juga cuma perangkat desa. Kati pula Pak RT di sini. Ya, ada wakilnya. Ada wakil. Sekretaris ada. Ya kan? Ya kan? Minta sama Allah. Karena ngapa? Allah lah berjanji. Cuma ada aturan main. Ya kan? Minta dengan Allah. Pertama tu pastajibuli, kau temui dulu seruan aku. Ya tak? Di Al-Fatihah kita bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah aku dulu CS baru pacak minta baik tak? Ya tak? Nah. Berapa? Nah, berikutnya Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah. Ya tak? 5:30. Akor jam itu Pak Ketua. Akor ya. Oh iya. Ya ingetin aku ini galak kepanjangan. Kalau kami on air itu biasanya Pak. Kalau lampu kuning siap-siap dah habis materi berarti. Kayak gitu kan. Ah, kedap-kedip, kuningnya berarti merah stop. Ah, begitu dia Pak. Kalau kami lagi on air seperti itu Pak, bukan ngambok ke Pak, mamer ke baik. Ya. Baik Bapak sibuk ibadahullah, ya kan? Singkat cerita Bapak, keluarlah iblis itu dari surganya Allah, ya kan? Nah, tapi Bapak di dalam tekad dia, ya, aku dikeluarkan oleh Allah dari surganya gara-gara si Adam, ya, jangan sebut nama aku, uji si iblis, aman aku tak pacak ngeluar ke dia juga. Ini Pak ngajinya Pak, halo. Ya Pak, ini ngajinya Pak. Ketika kita ngomong, kau jangan pernah sebut nama aku mendak pacak ku apa-apa kau. Ya Pak ya Pak. Tugas kami kan nyegar keingetan Pak. Galak dengar Pak yang bagusnya Pak, ya kan? Yang jelek tinggalkan. Karena ngapo yang benar itu datang dari Allah, ya Pak ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita singkat cerita masuk fase berikutnya. Ya, Nabi Adam Pak hidup dewean di surga itu Pak, ya kan, dengan seluruh fasilitas yang ada Pak, apa nak ngembek beado, tapi dia dewean Pak, gelisah dia Pak, ya kan, pelongo apa dia nian katanya deh. Nah ngaji sini Pak adalah ngajinya Pak, ya Bapak mbek lah galau-galau Pak, sekaple nih, Plembang anget ini Pak, atau sepurwo ini mbek lah galau Bapak, tapi Bapak hidup dewean, sanggup gak? Ya kan? Nah ini Pak ngajinya Pak, artinya kita tetap harus membutuhkan orang lain. Ya Pak Baik berikutnya Bapak, Allah pada waktu itu paham. Ngapa paham? Karena cipta dia Bapak. Ini yang kita kaji berikutnya Pak, ya. Allah paham. Ya, ngapo? Ya ciptaan dia, tahu. Begitu ada masalah, oh di sini errornya katanya. Misalnya Bapak ciptakan TV, gambarnya blang-blang, oh tahu nih. Cik, macam-macam. Trek, bagus lagi. Nah begitu pun Allah. Itu ngaji coba ya. Nah itu dia. Makanya janji Allah tadi Pak Ija sa'alaka ibadi anni Pak ini qarib. Nah itu janji Allah Pak, ngomong baik sama aku, kecil dunia ini. Nah waktu kita pacak ngomong kecil dunia ini Pak, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus tauhid hati kita itu, tasdidkan dulu hati kita ini Pak, Allah itu ada di hati kita, baru kecil dunia ini Pak. Ya kan? Baik Bapak jemaah subuh rahimakumullah. Ya Bapak nak minta apa? Minta mobil, kita ngomong biasa sama Allah, ya Allah aku minta mobil, kata Allah gawe dulu CS, cari duit, ya tak? Kira-kira begitu Bapak, ya kan? Ya Allah aku nak kawin, ya Allah pendek macam aja, cari dulu rezeki kau. Kira-kira begitu Pak, ikhtiarnya Pak ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Allah lagi menciptakan ibu kita Pak, ibu kita Siti Hawa, ya kan? Aku boleh minum Pak? Ada Pak doanya nih Pak? Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Berikutnya Pak ya. Pak di situ ada dua sumber Pak. Ya. Sumber pertama
Allah memerintahkan Nabi Adam untuk pejamkan matamu, ya kan? Setelah pejam mata, buka matamu, preng, terciptalah Hawa, ya kan? Sumber berikutnya Pak, Hawa itu diciptakan oleh tulang rusuk kita yang sebelah kiri, ya. Apapun itu bentuknya Pak, yang penting Allah sudah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, ya kan? Baik Bapak Ibu, singkat cerita, ya tak? Singkat cerita nih, Nabi Adam ditemanin Hawa, ya kan? Ya kan? Bersukaria, bercengkrama lah. Tapi Bapak, di luar sana itu ada sepasang mata yang ngintip Pak. Wih, kau ladas yoh katanya. Aku terus gagah-gagah kamu yoh katanya. Awas kau katanya. Kuejokan kau keluar dari surgaku juga. Kau. Mana caranya? Jangan sebut nama aku, mendak pacak keluar kamu. Kira-kira begitu ya Pak, ya kan? Alhasil ini Pak, Nabi Adam digoda dulu Pak, digoda oleh si iblis. Katanya, woi Adam, kau ini baru budak kemarin, baru netes. Kalau bahasa kita nyoba aku nilai bekarat di surga ini, ya kan? Aku lah bekarat di kampung ini CS. Gak usah kau nguna-nguna sama aku tahu jangan ceritanya. Kira-kira macam itu Bapak, ya kan? Kau makan buah kuldi itu, ya kan? Kalau kau makan buah kuldi itu, ya, kau akan selamat selamanya. Nah, disinilah baru ayat itu turun Pak. Apa yang pertama turun Pak? Wa kunna ya Adam uskun anta wa taujukal jannah wa kulla minha ragadan haitsu syi'tum wa la taqrabu hadhihi sajarah fatakunu minadh dhalimin. Allah perintahkan kepada mak kita Pak Adam, Hawa, mantap-mantap lah kau di surga ini, silahkan ambek fasilitas yang ada ini, tetapi si kok syarat jangan pernah kau makan buah kuldi itu. Iya kan? Bapak jemaah subuh rahimakumullah, berikutnya apa kata Nabi Adam? Aku memang baru diciptakan Allah di sini, ya kan? Enak. Tapi aku beriman kepada Allah, perintah Allah tidak boleh pernah makan buah kuldi itu. Jadi tidak oleh siapapun yang pacak menggoda aku. Oke, kata iblis. Ya tak? Pendek bacanya. Artinya Bapak jemaah subuh rahimakumullah, di sini kita ngajinya lagi Pak, pada hakikatnya, pada dasarnya kita laki-laki ini Pak kuat iman kita Pak. Ya. Kuat iman kita Pak. Tak tergoyahkan. Ya kan? Nah, berlari dia memak-emak kita. Nah, pada waktu itu Pak diceritakan iblis menyerupai ular. Ya kan? Didatanginya mak kita itu. Apa katanya? Hawa, kau nak tahu tak? Hidup kau ni selama-lamanya tinggal di surga ini. Ya kan? Ya tak? Tapi kau tak lama lagi akan dilemparkan juga oleh Allah. Ya kan? Nah, kenikmatan ini akan sirna. Kau nak tahu tak caranya biar kau selama-lamanya mendapatkan fasilitas ini? Itu Pak ceritanya Pak. Kata Hawa, cak mana caranya? Buah kuldi itu namakan. Bapak jemaah subuh rahimakumullah, ketika orang di sini ngajinya Pak, ketika orang mengiming-imingi sesuatu yang masuk akal, itulah gunanya filter Pak. Filter itu iman kita Pak. Ya kan? Bener apa tidak omongan mamang ini? Ya tak? Ada nyumbang duit 500 pacak naik haji. Ya tak? Nyumbang 500 pacak bergaji 1,5 juta sebulan. Masuk akal lah kira-kira? Kalau bahasa komplingnya Pak, impossible Pak, sesuatu hal yang mustahil ya. Ya kan? Pasti ada sesuatu itu Pak. Benar? Ya kan? Bapak jemaah subuh rahimakumullah, ya kan? Mulai Pak, Hawa dibimbang. Nah, ketika kita mulai bimbang, ya tak? Iblis masuk fase berikutnya. Cak mana fase berikutnya? Ya tak? Bismillahirrahmanirrahim. Kata si Ujub datang Pak. Ujub datang Pak. Mantap CS, suara kau bagus nian katanya. Di kampung ini tak kata imam yang lebih cakep dari kau. Masa kata kita
Iya nah begitu ngomong iyo langsung masuk dia yang berikutnya, ya kan? Nah, berarti kau kaget bakal jadi imam tetap kaget, ya tak? Iyalah pulo siapa aku gitu loh. Sudah selesai game over itu Pak, lupa lah itu Pak rakaat keberapa berikutnya Pak, ya kan? Baik Bapak jemaah subuh rahimakumullah, pada waktu itu temakanlah Hawa 2 kok Pak dimakannya. Yang beritanya ada gunung-gunung tuh tak paham aku Pak, terbaca cuma 2 kok yang dimakannya Pak, ya kan? Kata Idris ada sini dapat sikok sudah, tinggal sikok lagi pendek bacaannya, ya tak? Sekarang kau ajak juga ada makanya kan kau dewean, nikmat itu berbagi gitu loh, ya kan? Makanlah ya singkat cerita Bapak jemaah subuh rahimakumullah, Hawa mendekati Adam, kalau bahasa kita nih bebek, ya kan? Kalau bahasa Sundanya akang kumaha tia aja, katanya ada apa ya? Aku makan buah kuldi lemak nih yang katanya, ya kan? Coba Bapak makan juga katanya. Padahal Bapak diceritakan buah kuldi itu sangat pahit Pak, ya sangat pahit dan banyak duri-durinya buah kuldi itu Pak. Tidak dijabarkan di tafsir berikutnya. Bapak jemaah subuh rahimakumullah, singkat cerita temakanlah Nabi Adam buah kuldi itu, ya kan? Nah, mana ngajinya Pak? Ya, sehebat apapun seorang laki-laki, ya, sekuat apapun iman laki-laki akan tergoda dengan rayuan seorang wanita kalau tidak ada keimanannya, ya Bapak. Mogolah Bapak jagoan Pak, besar tinggi tembok kumis Pak, banyak pangkat tinggi segala macam, ketika uang rumah ngomong Pak tolong Pak belikan aku ini Pak, ya kan? Dan wanita maaf bunda di belakang pucak lemah lembut, tapi di balik badan ibu itu tersimpan jiwa yang keras Bu, jiwa yang hebat, nak bukti wanita tuh hebat, ya kan? Bapak pernah tak ngelahirkan? Belum pernah kan? Ibu berapa kok ngelahirkan sudah? Nah hebat berarti ibu gitu tuh kan? Ada Pak senjata pamungkas ibu-ibu. Pertama rayuan, rayuan kan? Tak mempan dengan rayuan, ngoceh, bla 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 bla, pasti berlari kalau Bapak kalau ibu ngoceh, tapi bukan bunda di sini bukan, tidak, ya kan? Tidak mempan galau-galau Pak, ada senjata pamungkasnya Pak. Air mata. Begitu ibu tuh nangis di rumah Pak, ngerengek sudah nyerah lah itu gitu Pak. Bener Pak? Bener Pak ya? Artinya kita tunduk dengan istri, bukan tunduk ngapo, ngalah, ngecik kebala, ya kan? Di depan dia baik Pak kita takut, di luaran berijo, ya Pak? Ada? Kira-kira begitu Bapak, ya kan? Nah, Bapak jemaah subuh rahimakumullah, di situ diceritakan Allah murka Pak, ya kan? Ya Adam, lah ngomong ke mbek lah galau apa yang ada di sini. Tapi jangan pernah kau makan buah kuldi itu. Berarti kau sudah melanggar aku. Berarti kau sama dengan si A, ya kan? Oleh karena itu kau kuberikan hukuman, kau keluar dari surga aku ini. Ya kan? Bapak jemaah subuh rahimakumullah, nah totia dia, nah kau ada apa bawa ini basah Pak Ketua, basah dah bawa ya. Baik Bapak jemaah subuh rahimakumullah, ya kan? Nabi Adam sama Siti Hawa dikeluarkan oleh Allah dari surganya melanggar perintah Allah karena memakan buah kuldi, ya kan? Makan buah kuldi Pak, diusir dari surga. Sekarang kita hitung Pak, dosa kita ini apa Pak? Artinya dosa kita berdua itu Pak cuma makan buah kuldi Pak, diusir dari surganya Allah. Dosanya cuma itu, ya kan? Nah sekarang kita hitung Pak, dosa kita apa Pak, ya kan? Nah tapi jangan khawatir, innallaha ghafurur rahim. Sebanyak-banyak kau dosa, sebanyak apapun kesalahanmu, sebesar apapun kesalahanmu,
sebesar itulah pula ampunan aku kepadamu, kata Allah. Mengapa? Innallaha ghafurur rahim. Cuma siko, kata Allah, jangan pernah kau murtad dari aku, ya. Walam tab'alu fattaqu narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Itu Pak janji Allah kalau wong yang ingkar kepadanya, ya. Baik Bapak jemaah subuh rahimakumullah, kita menghemat waktu 7 menit again tinggal Pak, ya. Masih panjang waktunya Pak, pendek sudah. Bapak jemaah subuh rahimakumullah, ya kan. Nah, keluarlah Nabi Adam, ya, dari surganya Allah. Diceritakan di situ Pak, di Al-Quran. Ini Allah Pak yang ceritakan ini Pak, bukan aku. Aku cuma alih bahasa baik, ya kan. Tugasnya agar kita merenung, ya, bahwa kita ini lemah, doib, katik baca apa-apa tanpa bantuan dari Allah, ya kan. Kita hadir di sini Bapak, dipertemukan Allah. Kita datang di sini Pak, kaki kita digerakkan oleh Allah melalui hati kita, melalui keimanan kita. Itu Pak ngaji coba, Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya, enak. Nabi Adam, enak, diceritakan oleh Allah, diceritakan di Quran itu Pak, bahwa dia memohon ampunan kepada Allah yang sering kita baca, ya kan. Rabbana jolamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Diceritakan di situ Pak, 40 tahun Nabi Adam sujud minta ampun kepada Allah cuma gara-gara makan buah kuldi. Nah, makanya 1 Muharram ini Pak, sunahnya yang pertama, ya Pak, silakan Bapak baca di kitab Kultul Kolbi Samos Nur ala Nur karangan Abajen Sukri almarhum, ya. Di situ Bapak kalau 1 Muharram yang pertama Bapak mandi 1 Muharram subuh tadi Pak, ya kan. Cak mano malah gidang junub Ustaz, gabung aja, nggak masalah-masalah susah apaan, ya nak. Nah itu, ya, Rafa'al hadasi akbari anjasanadi, ya nak. Wa Nabi apa sholat apa mandi Muharram, gabung enggak apa-apa. Terus besoknya Bapak kita banyak-banyak bertobat, banyak-banyak mohon ampunan kepada Allah, ya kan. Nah, siangnya Bapak potonglah rambut dikit enggak apa-apa Pak, ya kan. Potong kuku, niatnya membersihkan kotoran-kotoran yang tahun tadi kita menyongsong di tahun baru yang akan datang ini. Kan begitu Pak, kiasnya begitu Pak, ya tak? Nah itu, ibu-ibu izin Bu nyampein, ya tak? Kepada anak-anak putri kita, aku sampein juga Pak. Boleh silakan potong rambut segala macam dengan catatan jangan pernah nian ibu bapak motong rambut alis, ya. Ini jangan dipotong, ya Pak ya. Ya tahu anak-anak kita Pak, ini Pak, jangan dipotong, ya kan? Galakkan ke sido-sido tuh kan. Nah, jangan dipotong itu Pak. Baik Bapak jemaah subuh rahimakumullah, Allah berkenan diampunkanlah dosa Nabi Adam sama Siti Hawa. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Itu Pak terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Adam dan mak kita Hawa itu dipertemukan di Sofa dan Marwah. Ada juga yang menyebutkan Jabal Rahmah, ya kan. Nah, dipertemukanlah di situ, diampuni oleh Allah. Itulah terjadinya di tanggal 10 Muharram. Makanya aku urut dari awal Pak, biar kita tidak miskomunikasi, ya kan. Nah, oke, kita ambil pertama kesimpulan, ya. Masih banyak Pak itu riwayatnya Pak, dari 1 Muharram 10 Muharram itu masih banyak, itu baru sebahagian kecil, ya kan. Nah, ngajinya di sini adalah Bapak, yang pertama kita ambil kesimpulan Pak, ambil kesimpulan bahwa kita ini hidup diciptakan oleh Allah ini yang pertama, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepadaku. Pertama, ya Pak. Yang kedua, mari kita sama-sama Pak bermuhasabah, ya di tahun baru ini. Yang pertama, ada tak di antara penjabaran tadi ada pada diri kita? Sama-sama jujur Pak, termasuk aku Pak, ya kan. Kami ini kadang-kadang Pak Ketua keladasan juga ngoceh-ngoceh nih. Ngapa?
Aicaknya denger kalau itu berarti aku ini lebih hebat. Padahal waktu ngantuk sebenarnya kan itu. Benar Pak? Ya kan? Sama Pak sebenarnya Pak. Bedanya kita tempat duduk bapak di sana, aku di sini, ya kan? Tapi lebih besar tanggung jawab aku Pak. Karena ngapo? Ya Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ini peringatan Allah. Berapa banyak wong di manusia ini Pak pacak memberikan contoh, ya kan? Tapi dia tidak pacak ngawikan, ya kan? Kamu jangan cak ini, kamu jangan cak itu. Di rumah dia ngawi ke, ya kan? Filosofinya Pak, berapa banyak orang yang bisa memberikan contoh, tapi berapa banyak orang yang bisa kita jadikan contoh, kan begitu Pak, ya kan? Artinya begini Bapak jemaah subuh rahimakumullah, ketika kita berkatakan dalam hati kita, izin Bapak ya, mohon maaf ya kalau aku salah ngomong. Ketika kita mengatakan, sudahlah kecil kau tuh, baca apa kau tuh, ya kan? Kau tuh baru netes, aku lah bekarat di sini nih, asal kau, kecil urusan kau tuh. Aku tahu nih siapa kau, orang tua kau saya tahu, ya tak? Keturunan kau tahu, nak ngelawan aku kecil lah kau nih. Kira-kira Pak Bapak jemaah subuh rahimakumullah, benar kalau di dunia pangkat dibagi, prajurit catam, ya kan? Bintara secabang, ya tak? Bintara senior pacak melok secapa, kan begitu Pak, sesuai tingkatan memang. Kecil pangkat kau, hormat kau sama aku, bener. Dunia Pak, ada Pak tentara sini Pak, ada apa nanti ada izin Pak salah ngomong Pak ya. Komandan adalah raja, bener, menurut ke perintahku, ya tak? Pak yang paling pintu tuh Pak boleh raja tung siap, tung siap, ngatur komandan, ya kan? Bawahan aku kecil tau, minggir, bener itu di dunia. Tapi kalau di akhirat, ya keimanan dan ketakwaan kita lah kepada Allah yang menentukan, ya kan? Nah oleh karena itu Bapak jemaah subuh rahimakumullah, tujuan aku pada subuh hari ini Pak mengingatkan kepada kita semua bahwa kalau di antara hati kita ini ada yang seperti itu, hilangkan. Mengapa? Berarti kita adalah salah satu sebahagian dari sifat itu, ya Pak Bagaimana Pak filosofinya? Yang tua mengayomi yang muda menghormati yang tua, ya kan? Untuk jadi imam itu mudah Pak, ya kan? Tapi dipikih Pak, disampaikan begini loh Pak, Pak dikit aja Pak. Begitu azan bergema selesai komat, ya kan? Maju imam, kan dipikirkan, disunahkan menoleh ke belakang Pak, saat tengok ke belakang. Tiga Pak tujuannya itu Pak. Yang pertama, di belakang kita ini siapa? Kalau makmum kita di belakang itu ternyata ada ustaz, ada orang yang lebih senior dari kita jatuh Pak. Tidak, majulah, ya kan? Yang kedua, Pak, tujuan kita berbalik ke belakang itu nengok di belakang ini jemaah kita ini siapa, ya kan? Kalau dia tua-tua ngelo, pendek coba ya ayatnya. Walaupun ada di fikih itu Pak, maghrib sama subuh ayat pertama dipanjangkan, ya Pak, ayat kedua dipendekkan. Tujuannya untuk yang masbuk, bukan untuk memanjangkan cerita, ya kan? Nah berikutnya Bapak yang ketiga, yang terakhir, nengok barisan itu ada yang kosong apa tidak. Itu dia Pak. Baik Bapak jemaah subuh rahimahullah, sudah jam 6 ya. Kapan kita sambung lagi Pak kapan kita sambung lagi. Kalau ada waktu jadwalkan sini lagi Pak Ini baru sebagian yang pacak kita sampaikan, ya Pak Yang benar itu Pak datang dari Allah, ya. Yang salah datang dari kami. Ya, kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu semua kami mohon maaf kalau kami kepanjangan ceritanya, kalau nyeleneh. Tapi tujuan kami semata-mata yang pertama silaturahim, yang kedua
Itu sama-sama menyegarkan ingatan kita bersama dan kita menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Ya Pak, sebagai pamungkas Pak sebagai pamungkas bulan Muharram, bulan Zulhijjah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, itu tiap bulan datang dia Pak. Tiap tahun datang bulan itu Pak. Pertanyaannya adalah, ada tak kita kaget bertemu di bulan tersebut? Ya kan? Bagaimana cara menyikapinya? Allah ingatkan kepada kita yang aku baca tadi Pak, ketika kau masih ada di dunia, kau tinggalkanlah ilmumu yang bermanfaat, terutama ilmu agama. Ya kan? Yang kedua, kau tinggalkanlah amal jariahmu, termasuk ngurus masjid Pak, jemaah masjid yang ngenjuk kue ini Pak, amal jariah juga Pak, sama itu Bapak. Dan meninggalkan anak yang soleh. Janji Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannati tajri min tahtihal anhar. Sampaikan sabar gembira kepada hambaku ya Rasulullah, kaget ketika mereka berhadapan dengan aku, seluruh amal ibadah dia telah kaget yang akan membelanya. Bapak, nasrun minallah wa fatun qarib. Aku qouli hadza fastaghfirullahalazim li wa alaikum wa lisa'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.